Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 70200121066. Baik, kelas Kesmas C. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang integritas metabolisme. Sebelum kita masuk ke dalam integritas metabolisme, kita harus tahu dulu senyawa apa saja yang dapat menghasilkan energi atau sumber energi untuk tubuh kita. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber energi itu ada yang dinamakan zat gizi makro, di mana zat gizi makro ini adalah protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, sebelum itu kita harus tahu metabolisme makronutrisi itu apa. Metabolisme makronutrisi itu dapat didefinisikan sebagai sirkulasi senyawa yang diambil dari jaringan untuk memproduksi energi. Jadi dari zat gizi makro tadi, protein, karbohidrat, dan lemak, itu akan diubah menjadi bentuk sederhana seperti glukosa, asam lemak bebas, triasil gliserida, keton tubuh, asam amino. Nah, bukan cuma itu saja, tapi ternyata ada juga penghasil energi untuk tubuh kita itu laktat, gliserol, dan alkohol. Selanjutnya, kita harus tahu dulu bagaimana rumus daripada perubahan energi yang ada di dalam tubuh. Nah, ada beberapa kendala yang terjadi di dalam tubuh kita sendiri sebagai sumber energi. Pengaturan penyerapan dan metabolisme gizi tidak lain adalah dasar untuk penyesuaian pada makhluk hidup. Jadi, metabolisme ini akan mengatur penyerapan yang di dalam tubuh sehingga sesuai kebutuhan tubuh. Dan bagaimana rumusnya? Change in body energy store. Jadi, energi tubuh itu yang tersimpan merupakan selisih daripada energi intrake atau energi masuk dan energi expenditure atau energi yang keluar, yang mana makan berlebih akan menyebabkan kelebihan kalori dari energi yang dibutuhkan sehingga disimpan sebagai glikogen dan triasil gliserol. Nah, ketika makanan tidak tersedia, energi yang tersimpan digunakan untuk kebutuhan. Karena sifat dan jumlah sumber energi yang disediakan oleh asupan tidak selalu identik dengan sumber energi yang dikonsumsi atau disimpan oleh tubuh. Untuk itu, sintesis, oksidasi, dan penyimpanan dari masing-masing gizi makro individu harus diatur dengan baik. Selanjutnya, kita harus mengetahui apakah ada hubungan antara metabolisme karbohidrat, lipid, dan juga protein, di mana ketiga-tiga ini merupakan sumber energi untuk tubuh kita atau juga merupakan zat gizi makro untuk tubuh kita. Yang pertama, kita bisa lihat siklus daripada metabolisme glukosa itu sendiri, metabolisme karbohidrat maupun protein dan lemak, yang mana semuanya ini akan diubah menjadi bentuk sederhana. Protein akan menjadi asam amino, karbohidrat menjadi glukosa, dan lemak yang mana diubah menjadi triose, lalu masuk ke P-enolpirufat, kemudian masuk menjadi pirufat. Selanjutnya di lemak akan menjadi gliserol, triglycerol akan menjadi triose, menjadi P-enolpirufat, lalu semuanya akan masuk ke dalam pirufat. Lalu baik itu dari protein, karbohidrat, dan lemak.
Dari privat ini, mereka akan masuk ke dalam siklus Krebs yang selanjutnya akan menghasilkan energi. Jadi itulah hubungan antara ketiga protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, selanjutnya peran utama hati dalam proses metabolisme. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya hati ini memiliki peranan yang penting dalam proses metabolisme dalam tubuh kita. Nah, kita tahu bahwasanya hati ini juga sangat berperan baik dalam tubuh kita untuk metabolisme. Jadi yang pertama, metabolisme dari glukosa di dalam hati, di mana dalam hati kita itu terdapat 6 fosfat glukosa yang selanjutnya akan disebarkan menjadi glukosa darah, glikosida menjadi pirufat, menjadi asetil-CoA. Nah, di sini ternyata asetil-CoA bisa menjadi kolesterol dan bisa menjadi asam lemak juga. Lalu selanjutnya akan masuk ke dalam siklus Krebs dan akan menghasilkan ATP ataupun energi. Nah, selanjutnya metabolisme asam amino di hati. Yang tadi juga sama seperti yang tadi, asam amino yang di hati juga ini akan dirubah menjadi plasma protein, liver protein, nukleat hormon, kemudian menjadi tisu protein, selanjutnya tetap akan menjadi pirufat. Ternyata protein ini juga bisa berubah menjadi glukosa. Nah, ketika tubuh kita membutuhkan glukosa, karena kan sumber glukosa itu tidak hanya dari karbohidrat saja, namun ternyata di hati juga ini bisa menghasilkan yang namanya glukosa ketika tubuh kita membutuhkan yang namanya glukosa. Maka protein akan juga diubah menjadi glukosa. Sebelumnya tadi pirufat akan mengubah menjadi asetil-CoA, menjadi lipid, asam lemak, masuk ke siklus Krebs dan akan menghasilkan energi atau ATP. Selanjutnya, metabolisme lemak di dalam hati. Sama seperti karbohidrat dan juga protein tadi, mereka akan dibagi menjadi liver lipid, plasma lipoprotein, fatty acid in blood. Selanjutnya, dengan proses deoxidation itu akan menghasilkan asetil-CoA, akan juga menghasilkan badan keton di darah, terus kolesterol, kemudian steroid hormon dan juga bile sal. Selanjutnya akan masuk ke dalam siklus Krebs dan akan menghasilkan ATP atau energi untuk tubuh kita. Nah, selanjutnya kemudian bagaimana sih metabolisme jaringan spesifik dalam siklus makan puasa? Nah, perlu kita ketahui sebelumnya ternyata sumber energi penghasil tubuh kita itu bukan hanya berasal dari makanan saja. Ternyata juga bisa berasal dari jaringan tubuh. Nah, makanan ini merupakan sumber penghasil energi itu ada dua, endogen dan eksogen. Dan eksogen ini berasal dari luar. Nah, sedangkan endogen itu berasal dari jaringan, baik dari cadangan di tubuh. Kemudian endogen ini
berasal dari dua lagi penyimpanan sumber energi dalam tubuh berupa glikogen atau triasil gliserol, dan juga di luar daripada penyimpanan sumber energi dalam tubuh ternyata juga ada metabolisme sumber energi lainnya seperti laktat atau keton tubuh. Nah, penyimpanan sumber energi sendiri ini dapat untuk karbohidrat itu terbatas hingga 350 gram pada orang dewasa. Jadi sedangkan triasil gliserol itu bisa jadi itu sangat terbatas. Selanjutnya metabolisme jaringan spesifik makronutrisi. Nah, ketika ada perbedaan jaringan, maka perbedaan jaringan itu adalah merupakan perbedaan karakteristik, pola penggunaan, penyimpanan, dan juga pengeluaran makronutrisi. Bisa kita lihat metabolisme jaringan spesifik di sini ada 8 jaringan spesifik di sini. Yang pertama, otak. Otak ini memerlukan glukosa dan juga badan keton. Dan kemudian otak juga ini, selain dia membutuhkan kedua zat ini, ternyata otak juga itu akan melepaskan yang namanya laktat, yang mana laktat ini hanya dilepaskan dalam jangka panjang. Kemudian ada otot rangka. Otot rangka ini menggunakan glukosa, kemudian asam lemak bebas, triasil gliserol, kemudian asam amino, dan juga melepaskan laktan, alanin, dan glutamin. Selanjutnya jantung. Jantung ini memerlukan asam lemak bebas menggunakan triasil gliserol, badan keton, dan glukosa, dan juga laktat. Selanjutnya ada hati. Hati ini menggunakan asam amino, dan asam amino di hati ini sebagian besarnya itu oksidasin. Ada juga asam lemak bebas, laktat, gliserol, glukosa, dan alkohol. Selain itu, hati juga melepaskan glukosa, badan keton, laktat, dan juga triasil gliserol. Kemudian ada usus, di mana usus ini menggunakan glukosa dan glutamin dan melepaskan laktat dan juga alanin. Sel darah merah membutuhkan glukosa akan tetapi melepaskan laktat. Selanjutnya ginjal. Ginjal itu membutuhkan glukosa, asam lemak bebas, badan keton, laktat, dan juga glutamin. Kemudian yang dilepaskan oleh ginjal ini hanya glukosa. Nah, yang selanjutnya itu jaringan adiposa ini menggunakan glukosa dan triasil gliserol, kemudian melepaskan laktat, gliserol, dan juga asam lemak bebas. Nah, kita harus tahu juga bahwasanya hati ini juga memetabolisme glukosa dan frukosa. Nah, siklus makan puasa ini dibagi menjadi 4 bagian, 4 tahap, yaitu yang pertama siklus makan, di mana siklus di sini masih normal, berbicara tentang 3 jam setelah kita makan. Kemudian yang kedua fase post-absorption, yaitu atau fase puasa awal, di mana di fase ini itu berbicara tentang 3 jam sampai 18 jam setelah kita makan. Selanjutnya fase puasa, yang mana berkisar antara 18 jam sampai dengan 2 hari tanpa adanya asupan makan. Selanjutnya tahap terakhir yaitu tahap starvation,
yang mana kita sudah mulai merasakan yang namanya kelaparan sekitar lebih dari beberapa minggu. Selanjutnya kita bisa lihat di sini bahwa ketika sudah atau masih fase awal, masih normal, jadi dimana semuanya ini serat-serat dalam tubuh kita itu masih normal. Asupan makanan sama metabolisme ini juga semua metabolisme dalam tubuh itu masih berjalan dengan baik dan stabil. Selanjutnya fase post-absorptif atau fasting glukosa homeostasis. Nah, ketika nutrisi dalam makanan atau tubuh kita yang diserap, maka tubuh kita akan bertumpu pada sumber-sumber energi endogen untuk membutuhkan energi. Kita bisa lihat di sini ketika hari pertama kita ukur semakin tinggi hari daripada kelaparan ini, maka glukosa akan semakin menurun, asam lemak akan meningkat dan juga normal, maksudnya dia tetap atau konstan, sedangkan badan keton ini akan terus meningkat. Nah, begitupun dengan glukagon dan juga insulin, di mana insulin akan semakin menurun, sedangkan glukagon akan semakin meningkat. Bagaimana ketika fase post-absorptif? Kita bisa lihat pada garis putus-putus ini. Jadi, sudah banyak daripada zat-zat dalam tubuh kita ini yang tidak lagi berjalan dengan normal. Sama halnya dengan tahap-tahap selanjutnya, maka semakin banyak daripada zat tubuh kita itu yang tidak normal. Selanjutnya kita masuk ke dalam fase ini, yaitu jadi kita bisa lihat pada 2 hari pertama. Pada tahap pertama, glukosa itu berasal dari eksogen ataupun makanan, asupan. Kemudian jaringan yang membutuhkan glukosa itu semua, dan bahan utama otak adalah glukosa. Selanjutnya di 12-20 jam, asal dari glukosa itu dari glikogen, kemudian hepatitis glukosa, jaringan yang membutuhkan glukosa itu ada semua kecuali otot dan jaringan adiposa, bahan utama otak. Dan selanjutnya bahan utama otak ini masih tetap glukosa. Selanjutnya tahap 20 sampai 2 hari. Nah, di mana di fase ketiga ini asal glukosa itu dari glukosa glikogen dan hepatik. Dan selanjutnya glukosa itu yang menggunakan glukosa itu semua kecuali hati, kemudian otot dan juga jaringan adiposa. Menengah antara 2 dan 4. Kemudian bahan utama otak itu tetap glukosa. Terus selanjutnya di fase selanjutnya antara 2 sampai 16 hari itu sudah hitungan hari. Di mana glukosa itu dihasilkan oleh gluconesis hepatik dan renal. Kemudian yang menggunakan glukosa ini otak, sel darah merah, renal medula. Nah, fase ini juga otak masih membutuhkan glukosa.
glukosa dan juga badan keton. Dan di fase ini badan keton pun sudah mulai digunakan. Kemudian pada fase kelima, yaitu sekitar 24-40 hari. Jadi asal daripada glukosa itu berasal dari glukosa genetis, hepatis, dan renal, di mana yang membutuhkan glukosa itu otak, sel darah merah, renal, dan renal medula. Dan otak juga membutuhkan glukosa, dan masih sama dengan tahap keempat bahwa otak juga membutuhkan badan keton, karena di sini sudah sangat tidak ada lagi energi yang dihasilkan oleh tubuh, sehingga otak harus membutuhkan bantuan energi dari badan keton. Selanjutnya, inilah grafik atau bagaimana gambaran dari siklus yang 5 tadi. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya masih sedikit tahu tentang integritas metabolisme. Mungkin jika ada kekurangan itu datangnya dari saya, sepenuhnya dari saya, dan jika ada kelebihan mungkin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.